Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Elianti, NIM 2018-33107, dan rekan saya Sandi Saputra, NIM 2018-33134, dari kelas 6D. Kami akan menyampaikan materi tentang varian dan standar deviasi yang di dalamnya memuat pengertian, rumus, dan langkah-langkah pengerjaan. Varian. Apa sih varian itu? Varian merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Dalam varian ada dua macam, yaitu varian populasi yang diberi simbol sigma kuadrat dan varian sampel yang diberi simbol S kuadrat. Rumus dari varian populasi data tunggal adalah sigma kuadrat sama dengan sigma dalam kurung xi dikurangi x bar tutup kurung pangkat 2 per n. Sigma kuadrat adalah varian populasi, n adalah jumlah populasi, sigma adalah jumlah, x adalah data, x bar adalah rata-rata populasi. Contoh soal dari varian populasi data tunggal. Soalnya, carilah varian dari data populasi sebagai berikut. 3, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 18. Cara penyelesaiannya, langkah pertama, menentukan rata-rata atau X bar. Hitunglah dengan cara menjumlahkan semua data, lalu membaginya dengan jumlah data atau N. Jadi, X bar sama dengan 3 ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 9, ditambah 9, ditambah 18 per 8. Sama dengan 72 per 8 hasilnya 9. Jadi, rata-rata dari data tersebut adalah 9. Langkah kedua mencari dalam kurung X dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2. Contoh, 3 dikurangi 9 tutup kurung pangkat 2 hasilnya 36. Nah, dalam kurung 3 dikurangi 9 dihitung terlebih dahulu, yaitu hasilnya negatif 6, baru dipangkatkan 2 sehingga hasilnya 36. Jadi, keseluruhan jumlah X dikurangi X bar pangkat 2 adalah 120. Langkah ketiga yaitu mencari varian populasi. Tulislah rumus varian populasi terlebih dahulu. Rumusnya, sigma kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2 per N sama dengan 120 per 8 hasilnya adalah 15. Jadi varian populasi dari data tersebut adalah 15. Rumus varian populasi data kelompok. Rumusnya, sigma kuadrat sama dengan sigma f x kuadrat per n dikurangi dalam kurung sigma fx per n tutup kurung pangkat 2. Keterangannya, sigma kuadrat adalah variabel populasi, n adalah jumlah populasi, sigma adalah jumlah, x adalah nilai X, F adalah frekuensi. Contoh soal dari varian populasi data kelompok. Frekuensi 5, 63 sampai 65, frekuensi 18, 66 sampai 68, frekuensi 42, 69 sampai 71, frekuensi 27, 72 sampai 74 frekuensi 8. Menentukan titik tengah diambil dari data sebelumnya. Misalnya berat badan 66 sampai 68.
Jadi 66 itu batas bawah dan 68 itu batas atas. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 0,8, sedangkan batas atas sama dengan ujung atas ditambah 0,5. Jadi menentukan titik tengah adalah X sama dengan 0,5 dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. 0,5 dalam kurung 65,5 ditambah 68,5 sama dengan 0,5 dalam kurung 134. Jadi titik tengah dari berat badan 66 sampai 68 adalah 67. Cara penyelesaian data berat badan tadi. Yang pertama, langkah pertama menentukan titik tengah yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Contohnya, 60 sampai 62 titik tengahnya adalah 61. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, menentukan nilai fx atau frekuensi dikali titik tengah. Misal, frekuensi 5 dikali titik tengah 61 hasilnya 305. Nah, bisa diambil kesimpulan dari seluruh jumlah fx atau sigma fx adalah 6745. Langkah ketiga, menentukan nilai x kuadrat atau titik tengah kuadrat. Jadi, 61 kuadrat adalah 3721. Dan seterusnya. Nah, langkah keempat menentukan nilai fx kuadrat atau langkah kedua dikuadratkan. Jadi 305 dikuadratkan sehingga hasilnya 18.605. Jadi jumlah keseluruhan atau sigma fx kuadrat adalah 455.803. Langkah yang kelima yaitu mencari varian populasi data kelompok. Tulislah rumus varian populasi data kelompok terlebih dahulu. Rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma fx kuadrat per n dikurangi dalam kurung sigma fx per n tutup kurung pangkat 2. Yaitu 455.803 per 100 dikurang dalam kurung 6.745 per 100 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4.508,03 dikurangi 4.549,5025, jadi hasilnya 8,5275. Rumus dari varian sampel adalah S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2 per N dikurangi 1. Contoh dari soal varian sampel data tunggal. Soalnya, carilah varian dari data sampel sebagai berikut. 5,7,8,4. Cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama, menentukan rata-rata atau X bar. Hitunglah dengan cara menjumlahkan semua data, lalu membaginya dengan jumlah data. Jadi, X bar sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4 per 4 sama dengan 24 per 4 dan hasilnya adalah 6. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 6. Langkah yang kedua yaitu mencari dalam kurung X dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2. Misal dari data 5. Nilai X dikurangi X bar pangkat 2 yaitu dalam kurung 5 dikurangi 6 tutup kurung pangkat 2 hasilnya adalah 1.
Nah, jadi keseluruhan jumlah atau sigma X dikurangi X bar pangkat 2 adalah 10. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga adalah mencari varian sampel. Tulislah rumus varian sampel terlebih dahulu. Rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung X dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2 per N dikurangi 1. 10 per 6 dikurangi 1 sama dengan hasilnya 2. Jadi, varian sampel dari data tersebut adalah 2. Rumus dari varian sampel data kelompok yaitu S kuadrat sama dengan N sigma Fx kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Fx tutup kurung pangkat 2 per N dalam kurung N dikurangi 1. Contoh soal dari varian sampel data kelompok. Data berikut ini merupakan data sampel. Carilah variannya. Nilai 60-64 frekuensi 5, 65-69 frekuensi 8, 70-74 frekuensi 4, 75-79 frekuensi 2, dan 80-84 frekuensi 1. Cara penyelesaiannya. Langkah pertama menentukan titik tengah. Berat badan 60-64, titik tengahnya adalah 62. 65-69, titik tengahnya adalah 67. 70-74, titik tengahnya adalah 72. 75-79, titik tengahnya adalah 77. Dan 80-84, titik tengahnya adalah 82. Langkah kedua menentukan Fx atau frekuensi dikali titik tengah. 5 dikali 62 hasilnya adalah 310. 8 kali 67 adalah 536. 4 dikali 72 adalah 288. 2 dikali 77 adalah 154 dan 1 dikali 82 adalah 82. Jadi jumlah Fx atau sigma Fx adalah 1370. Dan langkah yang ketiga yaitu mencari X kuadrat atau titik tengah pangkat 2. 62 kuadrat yaitu 3844 dan seterusnya sampai titik tengah 82. Langkah yang keempat yaitu menentukan Fx kuadrat atau Fx pangkat 2. Nah, 310 pangkat 2 hasilnya 19.220. 536 pangkat 2 yaitu 35.912 sampai 82 pangkat 2 hasilnya yaitu 6.724 sehingga sigma Fx kuadrat adalah 94.450. Langkah yang kelima yaitu mencari varian sampel data kelompok. Tulislah rumus varian sampel data kelompok terlebih dahulu. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan N sigma Fx kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Fx tutup kurung pangkat 2 per N dalam kurung N-1. 20 dikali 94.450 dikurangi 1.370 kuadrat per 20 dalam kurung 20 dikurangi 1. 12.100 per 380 hasilnya 31,842. Jadi, varian sampel data kelompok tersebut adalah hasilnya 31,842. Selanjutnya, standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi merupakan akar dari varian atau yang sering disebut simpangan baku. Standar deviasi diberi simbol sigma. Standar deviasi sampel
diberi simbol S. Rumus standar deviasi populasi data tunggal. Sigma sama dengan sigma X dikurang X bar kurung tutup kuadrat per N. Jika N lebih dari 30. Dalam buku Budiono 2009 halaman 42. Contoh soal standar deviasi dari hasil soal varian populasi data tunggal. Sigma kuadrat. Ingat, standar deviasi merupakan akar dari varian. Sigma kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar kurung tutup kuadrat per N sama dengan 120 per 8 sama dengan hasilnya 15. Sigma sama dengan akar N 15 sama dengan 3,872. Rumus standar deviasi populasi data kelompok adalah sigma sama dengan sigma fx kuadrat per N dikurangi sigma fx per N kurung tutup kuadrat jika N lebih dari 30. Keterangan sigma merupakan standar deviasi populasi, N merupakan jumlah populasi, E sama dengan jumlah, X sama dengan nilai X, F sama dengan frekuensi. Dalam buku Budiono 2009 halaman 44. Contoh soal standar deviasi populasi dari hasil soal varian populasi data kelompok. Hasil dari soal varian populasi data kelompok yaitu sigma kuadrat sama dengan fx kuadrat per N dikurangi fx per N kurung tutup kuadrat sama dengan 455803 per 100 dikurangi 6745 per 100 kurung tutup kuadrat sama dengan 4558,03 dikurangi 4549,5025. Hasilnya sama dengan 8,5275. Jawab. Ingat, standar deviasi merupakan akar dari varian. Sigma sama dengan akar 8,5275. Hasilnya sama dengan 2,5275. Selanjutnya rumus standar deviasi sampel data tunggal. Sampel sama dengan sigma X dikurangi X bar kurung tutup kuadrat per N dikurangi 1 jika N kurang 30. Keterangan S sama dengan standar deviasi sampel, N sama dengan jumlah populasi, E sama dengan jumlah, X sama dengan nilai, X bar sama dengan rata-rata populasi. Dalam buku Budiono 2009 halaman 46. Contoh soal standar deviasi sampel data tunggal dari hasil soal varian sampel data tunggal. S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar kurung tutup kuadrat per N dikurangi 1 sama dengan 10 per 6 dikurangi 1 sama dengan 2. Jawab. Ingat, standar deviasi merupakan akar dari varian. S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar kurung tutup kuadrat per
N dikurangi 1 sama dengan 10 per 6 dikurangi 1 sama dengan 2. S sama dengan akar dari 2 yaitu 1,414. Rumus standar deviasi sampel data kelompok. S sama dengan akar N sigma fx kuadrat dikurangi sigma fx kurung tutup kuadrat per N kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup jika N kurang 30. Keterangan S sama dengan standar deviasi populasi, N sama dengan jumlah populasi, sigma sama dengan jumlah, X sama dengan nilai X, F sama dengan frekuensi. Contoh soal standar deviasi sampel data tunggal dari hasil soal varian sampel data kelompok. Hasil dari soal varian sampel data kelompok yaitu S kuadrat sama dengan N sigma fx kuadrat dikurangi sigma fx kurung tutup kuadrat per N kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup sama dengan 20 kurung tutup 94450 kurung tutup dikurangi 1370 kurung tutup kuadrat per 20 kurung tutup 20 dikurangi 1 sama dengan 12100 per 380 sama dengan 31,842. Jawab. Ingat, standar deviasi merupakan akar dari varian. S sama dengan akar 31,842 sama dengan hasilnya 5,642. Kesimpulannya adalah hasil dari varian adalah kuadrat. Hasil dari standar deviasi adalah akar dari varian. Populasi merupakan data terbesar atau N lebih dari 30. Sampel merupakan bagian yang dimiliki oleh populasi atau N kurang 30. Sekian materi dari kelompok kami tentang varian dan standar deviasi. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.